Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lailatul Jannah, NIM 105271107119, semester 7, kelas 7C, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam segala hal. Salah satu kesempurnaan syariat Islam ini adalah dengan mengharuskan kepada umatnya agar bekerja dan berwirausaha dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Salah satu penyebab kelemahan umat Islam saat ini antara lain adalah pemahaman yang belum optimal terhadap nilai-nilai dan ajaran agama secara sempurna, sehingga nilai-nilai tersebut diabaikan dan tidak dapat diimplementasikan secara keseluruhan dalam kehidupan. Dalam membangun jiwa kewirausahaan umat yang bertujuan pada keuntungan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu akhirat, maka nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam hendaknya perlu untuk dirubah. Nilai ibadah yang luas, di mana bukan hanya terkait aspek ritual saja, dapat menjadi motivasi utama membangkitkan semangat berwirausaha. Motivasi ibadah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dapat dijadikan dorongan untuk membangkitkan jiwa-jiwa dan kewirausahaan. Sebab menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan awal dalam bentuk dan menciptakan pribadi yang ulet, tanggung jawab, dan berkualitas, hingga akhirnya dapat bermuara pada terwujudnya kompetensi kerja. Banyak wirausaha yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bisnis yang dianjurkan dalam Islam adalah perniagaan atau berdagang. Berdagang merupakan salah satu bentuk wirausaha dan profesi yang sangat mulia, dan utamanya selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i." Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi, Kitab Al-Buyu, bab Maja'at Tiraji, nomor 1130. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli berdagang dan mengharamkan riba. Hadis yang selanjutnya adalah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyamal kasbi kasbu tujjaril ladzina idza haddatsu lam yakdzibu wa idza tuminu lam yakhunu wa idza wa'adu lam yukhlifu wa idza ishtaru lam yazzimu wa idza ba'u lam yutru wa idza kana 'alaihim la yamtulu wa idza kana lahum lam yu'assiru." Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang, yang mana apabila berbicara dia tidak bohong, apabila diberi dia amanah, tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih utang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'ba'ul Imam, bab Hifzu al-Lisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu wirausahawan yang paling sukses dan seseorang entrepreneur sejati.
Keteladanan beliau dalam berdagang menjadi contoh para sahabat dalam berwirausaha. Bahkan sebagai contoh bagi umatnya, Rasulullah SAW menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak beliau berumur 12 tahun. Ketika paman beliau Abu Thalib mengajak melakukan perjalanan bisnis ke negeri Syam, sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh besar bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW sudah ditempa untuk tumbuh menjadi seorang wirausahawan yang mandiri. Meski ketika umur 17 tahun Nabi Muhammad SAW telah diserahi wewenang penuh untuk mengurus seluruh bisnis pamannya, namun pada usia menginjak 20 tahun adalah masa tersulit dalam perjalanan bisnis Rasulullah SAW. Beliau harus bersaing dengan para pemain senior dalam perdagangan regional. Tetapi Rasul menjalankan usahanya dengan mengimplementasikan prinsip manajemen bisnis modern, yaitu kepuasan pelanggan atau customer, pelayanan yang unggul, serta kejujuran transparansi. Di samping itu, Rasulullah SAW juga memiliki sebuah branding yang tercermin dari sikapnya yang baik, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat Arab pada waktu itu. Hal ini menguntungkannya dalam melaksanakan proses kewirausahaannya dengan para pelanggannya. Rasulullah juga senantiasa mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional dalam berdagang. Ia tidak pernah membohongi pelanggannya dan ikhlas menjalankan usahanya. Salah satu potret kesuksesan Rasulullah dalam dunia bisnis setidaknya tercermin dari mahar yang diberikan kepada Siti Khadijah binti Khuwailid. Jika dituangkan dengan nilai mata uang sekarang, mahar Rasulullah untuk Khadijah bukanlah jumlah yang kecil, yaitu mencapai sekitar 6 miliar rupiah. Berkaca pada jejak Rasulullah SAW, sebagai umat muslim seharusnya dapat turut menumbuhkan dan menerapkan jiwa entrepreneur seperti Nabi Muhammad SAW, dengan mulai mandiri berwirausaha dengan bidang ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan, dengan senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis seperti yang Rasul contohkan kepada kita. Ayuhal muslimun rahimakumullah, melihat pada kehidupan masa ini di mana peluang usaha kian terbuka, sebagai insan yang beriman kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk turut berwirausaha sebagai bentuk ikhtiar dalam meniti kehidupan ini. Bercermin pada sistem jual beli saat ini yang semakin berkembang dan canggih, di mana transaksi jual beli jarak jauh atau secara online banyak dilakukan. Di antara bentuk usaha yang dapat dibuka adalah menawarkan jasa ekspedisi atau pengiriman maupun pengantaran barang. Usaha tersebut adalah segala satu bentuk ikhtiar yang dapat kita lakukan saat ini dengan sistem perdagangan online yang saat ini ramai digeluti. Namun meskipun demikian, adanya kejujuran dan rasa tanggung jawab harus tetap dikedepankan, mengingat hal tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dan disampaikan. Demikian kultum yang singkat ini, semoga bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan kepada kita bagi dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.